Halo sahabat RSUD Lewiliang, kembali lagi di kelas sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Dini Zuriana, spesialis anak. Saya salah satu dokter anak yang bertugas di RSUD Lewiliang. Iya sahabat RSUD Lewiliang. Nah, jadi beberapa waktu ini kita itu banyak pasien, terutama anak-anak ya, datang ke rumah sakit kita ini dengan gejala batuk, sesak dan demam. Jadi itu adalah termasuk salah satunya adalah bronkopneumonia. Nah, pertanyaannya kan tadi udah ya, apa itu bronkopneumonia? Jadi bronkopneumonia itu adalah salah satu dari jenis pneumonia. Jadi dia tetap pneumonia, tapi salah satu jenisnya itu adalah bronkopneumonia, atau kalau misalnya dia di kedokteran disebut dengan pneumonia lobaris gitu. Jadi pneumonia itu banyak, ada pneumonia karena ortostatik, pneumonia karena macam-macam ya, karena yang lain-lain. Jadi salah satunya itu adalah bronkopneumonia atau pneumonia lobaris. Jadi gejalanya sama, yaitu ada batuk, demam, dan sesak. Ya, bronkopneumonia itu sebenarnya banyak penyebabnya. Jadi bunda-bunda atau sahabat RSUD Lewiliang harus tahu nih, gitu ya. Jadi bukan hanya karena dia penyebabnya bakteri, bisa penyebabnya juga virus, bisa penyebabnya juga jamur, atau dia komplikasi dari penyakit yang sebelumnya gitu. Misalnya dia ada morbili ya, atau campak. Nah, itu bisa komplikasinya adalah bronkopneumonia. Atau misalnya dia ada penyakit-penyakit yang kayak cerebral palsy itu ya. Nah, itu bisa komplikasinya adalah salah satunya adalah bronkopneumonia. Jadi penyebabnya banyak, sahabat RSUD Lewiliang. Jadi kita harus alert nih kalau ada anak datang ke kita tapi ada penyakit-penyakit awal, misalnya demam atau batuk. Nah, itu harus kita bawa ke dokter, seperti itu. Ya, jadi faktor resiko bronkopneumonia pada anak itu ada beberapa. Yang pertama adalah, yang paling utama adalah gizi ya. Anak yang gizinya itu anak yang gizinya misalnya kurang atau buruk, nah itu bisa lebih cepat untuk mendapatkan infeksi. Dan yang kedua adalah sanitasi. Orang tua atau ada lingkungan yang sering merokok ya, lingkungannya nggak bersih, ventilasi nggak bagus. Nah, itu juga jadi penyebab salah satunya terjadinya bronkopneumonia. Yaitu yang ketiga adalah misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang seperti yang disebutkan sebelumnya, misalnya ada campak, kemudian ada infeksi saluran pernafasan akut yang tidak diobati secara adekuat gitu, atau ya misalnya itu tadi anak dengan masalah tumbuh kembang yang akhirnya tidak terlalu sering digerakkan. Nah, itu juga bisa terjadi pneumonia. Jadi banyak faktor resiko yang bisa menyebabkan bronkopneumonia itu terjadi. Jadi gejala bronkopneumonia atau pneumonia itu biasanya ada 3 gejala utama, yaitu yang pertama adalah batuk, kemudian yang kedua adalah demam, yang ketiga adalah sesak. Jika sahabat RSUD Lewiliang menemukan 3 hal ini, maka segeralah bawa si kecil untuk ke pusat kesehatan atau ke rumah sakit, karena kita harus memeriksakan apakah ada pemeriksaan yang diperlukan gitu. Karena kalau misalnya dia tidak dilakukan pengobatan yang adekuat, yang terjadi adalah anak semakin sesak. Kalau semakin sesak, maka itu bisa mempengaruhi dari morbilitas dan morbiditas si anak tersebut. Jadi sahabat RSUD Lewiliang, yang pertama kita udah mengenali tadi 3 gejala utama yang sering didapati pada anak yang mengalami bronkopneumonia. Nah, kalau misalnya orang tua sudah mendapati si kecil dengan 3 gejala tersebut, segeralah untuk ke rumah sakit atau ke pusat kesehatan.
karena kita akan melakukan pemeriksaan ya, salah satunya pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen fototoraks dan sebagainya, pemeriksaan ronsen foto dada. Nah, kalau kita memang menemukan itu ternyata suatu pneumonia, maka yang pertama adalah kita harus memastikan anak itu tercukupi nutrisinya ya, karena anak yang sakit biasanya nutrisinya tidak cukup baik, dia tidak mau makan gitu. Jadi kita harus pastikan tercukupi nutrisinya. Dan itu yang kedua, kita harus memberikan juga kalau misalnya dia pulang, dia harus mendapatkan situasi kondisi rumah yang baik, ventilasi yang baik, tidak ada orang yang merokok di rumah seperti itu. Dan kalau misalnya dia harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, tentunya kita pasti memperhatikan gejala klinis yang didapati pada si kecil. Misalnya apa? Misalnya kalau dia misalnya ada batuk, ada sesak, ada demam, kemudian ada peningkatan leukosit atau ronsennya, atau anak sangat-sangat sakit, dan itu biasanya kita harus rawat ya. Kita harus rawat di rumah sakit, kita lihat saturasinya, lihat kebutuhan oksigennya seperti apa, kemudian kita berikan antibiotik atau yang antibiotik yang sesuai dengan kondisi si penyakit si anak. Itu aja kita bisa kasih juga obat-obat lain ya yang diperlukan oleh si kecil seperti itu. Mencegah lebih baik daripada mengobati pastinya. Jadi apa aja nih? Yang pertama tetap kita ASI, ASA dan ASU. ASInya apa ya? Intinya dalam keluarga itu benar-benar orang tua memberikan kasih sayang yang seutuhnya untuk semua anggota keluarga ya. Kemudian asahnya anak-anak distimulasi, dikasih nutrisi yang baik ya, yang ada kuat. Kemudian juga imunisasi, jangan lupa ya, imunisasi untuk mencegah pneumonia ada. Jadi kita bisa memberikan imunisasi PCV ya kepada si kecil. Jangan lupa juga imunisasi yang lain seperti imunisasi DPT, difteri, pertusis, tetanus dan sebagainya, kemudian PCV dan juga influenza. Itu sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pneumonia pada si kecil. Dan itu yang kedua ya itu tadi nutrisinya perbaiki, makan makanan yang ada kuat, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral ya, karena kalau orang tua anaknya sakit yang ditanya vitamin, padahal bukan intinya di vitamin. Intinya anak harus makan yang ada kuat, karena vitamin itu hanya dibutuhkan hanya sebagian kecil aja. Dan yang kedua adalah ventilasi dan sanitasi. Usahakan rumah itu berganti ya udaranya, udara pagi, udara siang itu harus berganti ya. Jadi ventilasinya harus bagus. Sudah itu juga yang terakhir adalah hindari atau jauhkan anak dari asap-asap, termasuk asap rokok maupun asap-asap yang lain. Misalnya asap obat bakar nyamuk dan sebagainya, atau misalnya yang kayak pewangi ruangan itu pada anak-anak yang sensitif juga harus lebih hati-hati. Seperti itu. Jadi mencegah lebih baik mengobati. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Terima kasih sahabat RSUD Lewiliang sudah mengikuti kelas sehat kita hari ini. Semoga sahabat RSUD Lewiliang mendapatkan hal-hal baru dan bisa mencegah anak-anak kita terkena pneumonia. Ikuti juga Instagram kita dari RSUD Lewiliang, ada TikToknya juga, ada Facebook juga ya, ada Instagram, TikTok, Facebook, udah lengkap deh. Jadi bisa diikuti untuk para bunda-bunda yang pengen mengikuti kelas sehat ya. Jadi follow semuanya dan juga kasih komennya untuk Instagram, TikTok, dan Facebook dari RSUD Lewiliang gitu. Kalau sahabat RSUD Lewiliang pengen lebih berdiskusi dengan saya, boleh juga di Instagram dr.dinis.spa atau di TikTok juga ada di Cerita Dokter Dini. Silakan mengikuti, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Wassalam.